Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagianya, Allah memberi kesempatan dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula, Allah lebih karunia yang paling besar kepada kitanya. Tanya bisa berkumpul pada tempat yang mulianya. Inilah sebuah perkumpulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kitanya ingin melihat di mana perkumpulan yang dihadiri oleh para malaikat-malaikat, di mana perkumpulan yang bercahaya sampai ke langit yang tujuh, siapa yang menjadi penghuni-penghuni surga di dunia ini, maka lihatlah kepada wajah para penuntut-penuntut ilmu. Inilah sebuah majelis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa majelis ilmu itu merupakan kebun daripada kebun surga. Mudah-mudahan perkumpulan kita malamnya bisa membawa sebagai kendaraan bagi kita sampai di hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah merupakan batu loncatan untuk kita mendapatkan surga di masa yang akan datang. Amin ya rabbal. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah sangat banyak berkorban hidupnya untuk kita. Berbagai macam pengorbanan yang pernah menimpa beliau, kepedihan dan kesakitan, semuanya itu adalah untuk kebahagiaan bagi kita umatnya. Beliau berjuang bukan untuk keluarganya. Rasulullah berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Beliau memohon dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hanya semata-mata untuk kemenangan dan keselamatan bagi umatnya, supaya umatnya menjadi manusia-manusia yang sukses, supaya umatnya menjadi manusia-manusia yang bahagia sampai di hari akhirat nanti. Maka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama mutakaddimin dan mutakhirin. Ulama-ulama inilah pendidik dan pembimbing kita, penjaga dan yang membentengi kita, agar kita terlepas daripada persoalan yang paling besar, daripada siksaan
daripada azab yang paling besar di hari akhirat nanti. Mereka lah yang akan membentengi katanya dan menjaga katanya agar katanya menjadi penghuni syurga. Ta'zim dan penghormatan yang pertama sekali daripada ulun, yaitu Abu dan yang bersama selaku pimpinan Dayah Darul Muta'allimin. Senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada beliau, bisa membimbing dan mendidik budanya agar budanya menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia sampai di hari akhirat nanti. Keluarga-keluarga beliau, para ketua umum, para wazir, para seluruh dewan guru yang masih aktif bernaung di bawah pendidikan pondok pesantren yang dia cintai. Ta'zim dan takrim luntuan juga kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat perangkat desa yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan teristimewa kepada para santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjadikan kita sebagai penuntut-penuntut ilmu sampai akhir daripada kehidupan Gedanyoban Bandung. Saudaraku sekalian, para anak-anakku sekalian yang seiman dan yang seagama, mungkin malam ini kita malam memperingati tahun baru. Bicara tahun baru adalah bicara hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada arti kita memperingati tahun baru dan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya hati kita tidak dipenuhi dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan surga di hari akhirat nanti adalah orang-orang yang menanamkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau setiap saat dan setiap waktu beliau memikirkan tentang nasib umatnya. Beliau setiap saat dan setiap waktu beliau mengalirkan air mata untuk umatnya. Bahkan pernah air mata beliau tidak pernah kering, sampai para sahabat-sahabat semuanya mereka menuntut mencari putri beliau Fatimah Zahra untuk menenangkan rasa sedih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah sedang berkhutbah, sedang beliau membicarakan tentang persoalan-persoalan akhirat, persoalan-persoalan tentang masalah kiamat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat itu?" Akhirnya Rasulullah berkata, "Madza a'adatta?" Apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Untuk apa engkau menanyakan tentang hari kiamat? Itu membuktikan bahwa, menggambarkan bagi kita yang bersama bahwa kita tidak begitu penting kapan datangnya hari kiamat. Kadang-kadang bagi kita awal kita tinggalkan dunia ini sebelum datangnya hari kiamat. Walau di mana-mana di media-media sosial rohnya banyak orang yang menggembor-gemborkan tentang datangnya hari kiamat tidak lama lagi. Tetapi itu tidak perlu. Yang paling penting, madza a'adatta, kata Rasulullah. Beliau tidak langsung menjawab pertanyaan dari lelaki tersebut, sebagai bukti bahwa yang perlu kita pikirkan apa yang engkau persiapkan dengan datangnya hari kiamat. Kemudian lelaki tersebut menjawab, ma'adatu bikasrati salat wala bikasrati siyam. Aku tidak mempersiapkan ya Rasulullah dengan banyak bersembahyang, banyak berpuasa, banyak beribadah kepada engkau. Aku hanya mempersiapkan diriku hanya sembahyang yang wajib. Akan tetapi
Aku hanya mempersiapkan diriku hubbullah wa rasul. Aku mencintai engkau dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Dalam riwayat yang lain, almar'u ma'aman ahabba. Engkau wahai lelaki bahkan dibangkitkan nanti di hari akhirat berserta siapa yang kamu cintai. Kalau engkau mencintai aku, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau pada satu saat akan dibangkitkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sebuah kemuliaan yang paling besar. Tanyakan pada diri kita sendiri, wahai para santriku, santriwan dan santriwati, seberapa besar rasa cinta dan idola kita hari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak syariat-syariat beliau yang kita amalkan hari ini. Setiap pembicaraan kitanya, di dalam kitanya berbicara, berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan untuk menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat disayangkan manusia yang hidup hari ini, mereka lebih mencintai selainnya Rasulullah. Banyak para pemuda-pemuda hari ini yang kita dengar dari mulut-mulut mereka hanya berbicara tentang orang-orang kafir, para penyanyi-penyanyi, para pemain-pemain bola yang mereka orang-orang kufur. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kita sangat menakutkan itu dia akan dibangkitkan beserta orang-orang yang dia cintai dan dia lihat setiap saat dan setiap waktu. Sungguh tidak layak bagi kita seorang santriwan dan santriwati untuk menjauhkan diri kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat menyedihkan umat Islam hari ini, mereka mengakui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tingkah laku beliau tidak menuruti seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekalan di rumah-rumah mereka punya televisi, apa yang mereka putar? Pernahkah mereka melihat film Rasulullah SAW, film perjuangan para sahabat-sahabat? Mereka punya TV, punya HP. Pernahkah mereka mendengar tentang perjalanan Rasulullah SAW, selawat-selawat kepada Rasulullah? Bahkan mereka lebih suka memandang dengan mata mereka orang-orang kafir, film orang-orang kafir, para pemain-pemain bola. Mereka menghabiskan waktu sepanjang masa, sepanjang malam. Maka sangat kita takutkan almar'u ma'aman ahabbah. Dia akan dibangkitkan dengan siapa yang menjadi idola daripada mereka. Hari ini tanamkan dalam hati kita. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai aku menjadi manusia-manusia yang mencintai orang-orang kafir. Jangan jadikan aku orang-orang yang idola kepada para orang-orang Kristen, para penjahat-penjahat. Maka na'udzubillah, seandainya aku dibangkitkan beserta mereka, aku jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mata nanti di hari akhirat yang lebih mulia, yang lebih menyenangkan selain mereka memandang ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu jalan kita cinta kepada Rasulullah adalah kita belajar ilmu pengetahuan. Urangnya udahnya dijadikan oleh Allah sebagai para penuntut-penuntut ilmu. Hana manu-manu manusia kita di atas muka bumi, mereka diberikan kesempatan untuk menjadi penuntut ilmu. Padubro na ulu yang nalang kampung tanya masing-masing. Berapa banyak pemuda yang ada di kampung kita? Berapa banyak orang yang ada di kecamatan kita? Tetapi kenapa hari ini kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang ingin menuntut ilmu yang diperintahkan olehnya dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ini bukan hal yang secara kebetulan. Walaupun orang-orang menganggap bahwa pendidikan daya merupakan pendidikan yang kolot, pendidikan yang ortodok, tidak akan maju, tidak punya masa depan. Padahal ini adalah sebuah kekuasaan Allah yang paling besar. Tanyakan dasar daripada keluarga ulama. Kita bukan dasar daripada keluarga para tungku-tungku, para alim-alim, para orang-orang yang punya pendidikan agama. Kadang-kadang di antara kita adalah orang tua kita yang tidak mengerti agama. Tetapi kenapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ingin kita untuk menjadi manusia-manusia yang sukses. Saudaraku, anak-anakku sekalian yang aku cintai, ketahuilah Rasulullah pernah menyampaikan, innan nasa halqi. Allah banyak menciptakan manusia semenjak masa Nabi Adam alaihi salam sampai hari akhirat nanti. Ratusan miliar manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi semua mereka binasa. Illal mu'minin. Siapa yang pertama? Illal mu'minin. Kecuali orang-orang yang muslim. Orang-orang yang punya iman. Ternyata iman itu tidak semuanya dianugerahkan oleh Allah. Banyak masih sampai sekarang manusia yang hidup dalam keadaan kufur. Mereka lahir dari orang tua kafir, berjalan dengan orang-orang kafir. Mereka sampai mati masih dalam keadaan kekufuran. Tetapi kita telah dipilih oleh Allah yang pertama menjadi orang-orang beriman. Lahir daripada keluarga yang Islam, yang mengerti agama, hidup dalam lingkungan masyarakat Islam. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa Allah memilih kita? Apa karena wajahnya? Apa karena harta yang kita miliki? Bahkan tidak sedikit di antara kita merupakan orang-orang yang tidak punya harta dari kalangan orang-orang miskin. Tetapi kenapa Allah memilih kita? Jawabannya hanya satu. Adalah karena Allah itu kasih sayang kepada kita. Bukan karena ibadah yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah. Bukan karena orang tua kita, orang tua yang taat. Bahkan orang tua kita ada yang tidak sholat sampai saat ini. Tetapi kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang mengajarkan mereka, yang akan mengangkat derajat mereka, yang akan membawa mereka menjadi orang-orang yang bahagia di hari akhirat. Wa kullul mu'minin halqi, kata Rasulullah. Ternyata orang-orang mukmin tidak semuanya juga sukses. Walaupun iman mereka telah ada di dada mereka. Banyak masyarakat yang ada di sekeliling kita, mereka orang-orang beriman. Tetapi ketahuilah Rasulullah menyampaikan wa kullul mu'minin halqi. Ternyata semua orang-orang mukmin itu juga akan binasa. Illal alimin, kecuali orang-orang yang diberikan kesempatan kepada mereka mempunyai ilmu pengetahuan agama. Ilmu yang dimasukkan di situ adalah ilmu agama. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, inilah tempat mengajarkan ilmu agama merupakan kebun-kebun surga. Syukur alhamdulillah, Allah telah memilih memberikan kesempatan yang kedua untuk kita setelah kita diciptakan beriman. Dan hana mandum-mandum ternyata manusianya menjadi para penuntut ilmu. Bahkan sangat sedikit daripada sedikit orang-orang yang hidup dalam kalangan kita, lebih-lebih manusia akhir zaman, yang mereka mau dan merelakan diri untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Nya walaupun ramai wadena bilang, tetapi seandainya kita dubit bak jalan dengan anak-anak sekolah tidak sebanding. Nya padahal kamu wakili Padumboh Kabupaten, tetapi tidak sebanding dengan satu madrasah, satu sekolah umum yang ada di luar sana. Mereka jauh lebih banyak. Mereka lebih fasilitas mereka sangat mencukupi ketimbang dengan fasilitas kita.
Makanya inilah sebuah kemuliaan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangankan manusia, binatang-binatang yang hina sendiri. Seandainya anjing merupakan binatang yang paling hina, bahkan termasuk najis mughalladah. Anjing merupakan najis mughalladah yang seandainya kita sentuh anjingnya, maka kita yang payah sama nyanduk hana suci anjing. Payah boh tanoh baru suci. Akan tetapi apabila anjing punya ilmu pengetahuan, maka Allah angkat derajat anjingnya dari apa yang dia makan. Binatang buruan yang sebenarnya mati dengan tidak kita sembelih menjadi bang. Jadi binatang buruan biasa daji hana tasir mati keroi ipaju oleh ase yang hana punya ilmu, maka binatang buruannya bernajis. Haram kita memakainya, haram kita tanawul, haram kita tapajuh makanan-makanan tersebut. Tetapi gara-gara anjing punya ilmu yang dikatakan dalam kitab anjing mu'allam, kalbul mu'allam, dia hanya sedikit ilmu yang diberikan, yang diajarkan oleh yang punya anjing. Akan tetapi Allah angkatkan derajat dari binatang buruan bangkai, maka gara-gara dipaju oleh anjing tersebut, binatangnya menjadi binatang yang anjing. Bayangkan anjing, hanya sedikit ilmu yang didapatkan oleh anjing, yang diajarkan oleh pemburunya, maka ternyata Allah angkatkan derajat. Inilah derajat orang-orang yang punya ilmu. Bayangkan kita manusia. Walaqad karamna bani Adam. Allah telah memuliakan kita bani Adam, manusia. Seandainya manusia ini punya ilmu pengetahuan, maka sungguh derajat kita jauh lebih tinggi. Yang membedakan satu dengan yang lain uronya bukan karena harta. Untuk menjanjikan sebuah kesuksesan manusia kan gara-gara harta yang dunia miliki. Tetapi manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Fir'aun termasuk orang-orang yang sukses. Tetapi manusia yang hidup di masa Fir'aun, nyan mandung-mandung bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Manalah anak papan bunga wadah yang mudah punuh papan bunga di rumah-rumah Fir'aun. Selamat, sukses. Punuh. Akan tetapi bahkan wanita-wanita yang sedang mengandung bawadanya langsung bercita-cita ada jirna hanya leong sehingga berjaya ke seorang Fir'aun. Wanita saat itu, karena kenapa? Mereka menganggap Fir'aun itu orang punya kekuasaan yang lebih luas. Hana kekuasaan yang melebihi daripada kekuasaan Fir'aun. Dia punya harta yang banyak, senang, gedung yang tinggi. Akan tetapi ternyata akhir kehidupan Fir'aun yang kena orang-orang yang sukses, bahkan mati dalam keadaan kufur. Dia tidak punya ilmu agama Allah. Ternyata kesuksesan dan kebahagiaannya adalah bukan karena harta. Perbedaan tanya antara satu dengan yang lain di pandangan Allah hanyalah pada ilmu yang membedakan gedanya dengan yang lain. Bahkan beda ada yang gurih dan yang uronyo, dengan abu-abu dan yang uronyo, punya kuat tak dan yang mantap. Punya muda dan yang punya abu para urun yang kalian usianya di kamu kulat dengan kalian. Lebih berkilat-kilat aja. Umum pulau thon uyuk tanya mandang mukulat mukilat-kilat teman-teman. Tapi pulau thon wadah kamu lagi mukulat. Kata-kata yang kamu pulau thon yang kamu mukulat. Lebih pulau thon kamu mukulat itu deh kamu. Anak terus. Dua pulau thon apa enggak? 20 thon mukilan, 20 thon anian mukulan, anian kamu. Itulah perjalanan hidup. Perjalanan hidup manusia seperti itu, siapapun mereka.
Seandainya kita menggali kubur-kubur manusia yang nari di sekeliling gedanya uronyo, seandainya kita nampak wajah-wajah mereka, sungguh semuanya mereka yang mereka dapatkan telah hancur dan sirna. Yang tinggal apa? Amal, kebaikan, ilmu yang mereka menuntut selama ini, itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong dan pembela mereka di hari akhirat. Maka kesuksesan gedanya Allah bukan dikarenakan harta. Karun juga demikian. Mungkin hana manusia uronyo yang punya harta sebanyak harta Karun. Hana. Som apapun man yang na di kampung na yung. Aparani itu yang na di kampung na. Hana pernah ada lekat harta yang kenyo harta aparani hana. Tapi harta Karun sampai hari ini masih disebut nama Karun. Mungkin hanya manusia uronyo sampai hari akhirat nanti yang punya harta sebanyak harta Karun. Tetapi Karun juga tidak termasuk orang-orang yang karena mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka siapa yang menjamin kesuksesan dan derajat yang paling tinggi yang Allah berikan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmat darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang yang diangkat oleh Allah adalah orang-orang yang punya ilmu agama. Ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan seluruh ilmu. Makanya Syekh Ramadan Al-Quti pernah berkata, wahai anakku, seandainya tong sampah itu bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka aku akan meletakkan kamu dalam tong sampah itu selama-lamanya. Maka mewah sanudanya tempatnya kita bandingkan dengan tong sampah. Walaupun orang-orang yang lain yang menuntut ilmu-ilmu umum yang tidak mereka menyentuh dengan ilmu agama, punya gedung yang bertingkat, punya fasilitas yang lengkap. Akan tetapi kalau mereka mencari ilmu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih hina daripada tong sampah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur alhamdulillah. Kenapa lihatlah manusia-manusia yang di luar hari ini yang tidak punya agama, apa yang sedang mereka lakukan? Walaupun mereka punya universitas-universitas yang hebat, lulusan mereka dari luar negeri, punya harta yang banyak, punya masa depan di dunia seolah-olah hebat. Padahal mereka apa yang mereka dapatkan di akhir daripada kehidupan mereka? Hari ini kemana mereka? Apa yang sedang terjadi terhadap mereka? Makanya tidak ada yang lain derajat yang Allah angkatkan selain daripada derajat orang-orang yang punya ilmu. Wahai anak-anakku sekalian, maka hari ini jadikanlah kita manusia yang punya cita-cita yang tinggi untuk menjadi ahli-ahli ilmu. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu wa ulul ilmi qa'iman bil la ilaha illallah syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, hanyalah Dia-Nya Allah. Yang pertama, yang kedua adalah derajat para malaikat, yang ketiga orang-orang yang punya ilmu. Setelah Allah, para malaikat, nomor tiga adalah orang-orang yang punya ilmu. Bukan orang-orang yang punya harta, bukan orang-orang yang punya jabatan, bukan orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama, tetapi Allah sendiri menyampaikan bahwa manusia yang punya derajat yang ketiga setelah Allah, malaikat, adalah orang-orang yang punya ilmu. Maka tanamkan cita-cita, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang punya jabatan pangkat yang ketiga setelah Allah, malaikat. Jadikanlah aku sebagai orangnya, ya Allah. Maka uronyo tanya punya cita-cita yang tinggi. Nyapu cita-cita mana? Punya cita-cita ya gue. Kajian ulama buku.
Kaji yang agak-agak yang santriwati kumpul di daerah. Untuk jaga ulama. Alhamdulillah. Ya jaga ulama, alhamdulillah. Apalagi tanya mudah-mudah di sini di daerah kada tahu dan sangat mudah. Pulang dumpunya mudah sah. Jadi dua-dua nama pun kira jadi pun juga. Anak hebat yang dia berkeluarga dengan dumpu. Makanya tanamkan dalam hati kitanya. Jadikanlah aku sebagai ulama atau pendamping. Sepakat. Tujuannya hanyalah untuk mencapai sebuah kemuliaan yang Allah janjikan. Rasulullah juga pernah menyampaikan innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati sab'i wa ahlul ardi sab'i la yusalluna ala muallimil ilmi hatta namla fi hujriha wa hatta al-hawdi fil bahri la yusalluna ala muallimil ilmi. Allah, para malaikat, seluruh makhluk langit yang 7, para malaikat yang mulia di atas langit yang 7, dan seluruh para makhluk-makhluk yang ada di bumi yang 7, sehingga semua semut-semut yang ada di dalam lubangnya, ikan-ikan yang ada dalam lautan, la yusalluna ala muallimil ilmi, mereka meminta kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Walaupun hari ini tanya hanya nampak orang-orang yang biasa, orang-orang yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Orang-orang melihat kita pakaian kitanya dengan serba kekurangan, ma'had kita tempat belajar ilmu juga serba kekurangan, tidak sama seperti mereka. Tetapi ketahuilah pada pandangan Allah, semua makhluk-makhluk di atas muka bumi ini sedang meminta kebaikan terhadap orang-orang yang mengajarkan ilmu. Makanya anak-anakku sekalian, benar cita-cita kita yang tinggi untuk menjadi ahli-ahli ilmu, untuk menjadi ulama. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, bukan pemimpin, bukan orang yang punya harta yang banyak, bukan orang yang punya fasilitas dalam hidup mereka. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Setelah kita takut kepada Allah, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan menahan segala keinginannya, maka Allah akan memberikan hadiah yang paling besar. Apa itu hadiahnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah surga. Maka apa tujuan kita untuk menjadi ulama? Maka semakin dekat kita dengan surga, sedang menunggu apa hadiah yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tanamkan untuk dia bisa mencapai sekaliber para ulama-ulama katanya. Maka katanya urunya haruslah dalam hati katanya penuntut ilmu, sebuah kewajiban bagi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Dulu ada seorang anak yang masih kecil, umur sekitar 9 tahun kira-kira. Jamun di daerah Konstantinopel ada seorang anak yang namanya Muhammad Murad. Sonan Muhammad Murad. Pada suatu hari beliau belajar ilmu hadis, mendengarkan sebuah hadis dari gurunya. Rasulullah pernah bersabda, la tuftahanna al-Qustantiniyatu fa ni'mal amir wa amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Sungguh pada satu saat nanti, kata Rasulullah, kota Konstantinopel, daerah Turki, akan bisa ditaklukkan oleh seorang raja.
Maka manusia yang paling baik itulah rajanya, dan tentara yang paling baik adalah tentara yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Padahal daerah Konstantinopel yang dikuasai oleh kafir bertahun-tahun, ratusan tahun dikuasai oleh orang-orang Kristen. Hanya pernah menang urung Islam. Tetapi Rasulullah jauh sebelumnya pernah disampaikan dalam sebuah hadis, ada seorang manusia nanti, ada seorang raja beserta tentara-tentara mereka bisa menaklukkan Konstantinopel. Lihatnya biar Muhammad Murad Munawwar dengan hadisnya. Setelah tengah malam beliau bangun tahajud. Nah, tahajud malam. Beliau tahajud. Di sujud yang terakhir beliau berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni al-Fatih. Beliau mengalirkan air mata. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Kenapa? Karena dia merindukan agar menjadi manusia yang paling baik seperti yang seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ingin bujur ke manusia, padahal yang tidak mungkin. Menyenang urung yang bercita-cita lagi yang dikira sawan. Mana mungkin kok hebat-hebat raja Islam yang awal tidak sanggup mengalahkan, yaitu orang-orang kafir, tidak sanggup menaklukkan Konstantinopel. Tetapi anak yang baru tiburung ton punya cita-cita yang tinggi. Makanya Rasulullah menyampaikan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah cinta kepada orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Jadi untuk menjadi manusia-manusia yang sukses kita yang harus punya cita-cita. Inilah seorang Muhammad Murad. Tengah malam berdoa kepada Allah, kupuadayan, supaya dia menjadi manusia yang paling hebat, menjadi raja yang paling hebat yang pernah diberikan, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Maka termasuk beliau seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mengat merumpak keistimewaan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nyanban cita-cita, putra cita-cita untuk menjadi manusia yang paling hebat, menjadi pemimpin yang paling. Akhirnya beliau berdoa, Allahumma ja'alni al-Fatih, dengan mengalirkan air mata dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, jadikanlah aku yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Untuk apa? Supaya aku termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah, fa ni'mal amiru amiruha, orang yang paling baik itulah rajanya. Supaya aku termasuk orang-orang itu. Maka inilah juga kita demikian pula, supaya kita menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Apa kata Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati sab'i wa ahlul ardi sab'i hatta namla fi hujriha. Para malaikat-malaikat Allah, para malaikat seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, mereka meminta rahmat kepadamu, wahai penuntut-penuntut ilmu. Maka berdoa, ya Allahumma ja'alni mu'allima, jadikanlah aku sebagai mu'allim di masa yang akan datang, orang yang mengajarkan ilmu, supaya kita bisa mendapatkan keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang semua makhluk ini berdoa kepada kita. Maka setelah umur beliau 15 tahun, setelah umurnya 15 tahun, setelah ayah beliau mangkat, maka pasukan yang dia pimpin akhirnya sanggup menaklukkan Konstantin. Bahkan karena punya cita-cita yang tinggi mono. Yang beliau kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Itulah seorang manusia yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah, yang mendapatkan sebuah keistimewaan yang besar, yang mengamalkan hadis-hadis Rasulullah. Fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu jaisuha. Itu yang pertama. Jadi untuk menuju kesuksesan di dayung ronyo di masa yang akan datang, harus punya cita-cita yang tinggi. Harus punya cita-cita yang tinggi. Jadi cita-cita hanya bajut yang bujuk ke seorang ulama besar, yang bisa berkembang ilmu yang kemana-mana. Baik di kampung masing-masing tahu. Allahumma ja'alni mu'alliman, Allahumma ja'alni aliman,
Allahumma ij'alni ulama. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai ulama supaya aku bisa mendapatkan hadiah nanti di hari akhirat, yaitu surga. Yang pertama untuk mendapat kesuksesan yaitu dengan kita harus punya cita-cita yang tinggi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yubghidu safsasaha. Allah cinta kepada orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi, tetapi Allah itu benci terhadap orang-orang yang tidak punya cita-cita, yang cita-citanya rendah, yang cita-citanya hina. Dan kenanya doa apa sih majelang EU? Itu tidak ada arti cita-cita udayau. Nyolo ya aku lagi ngatain kata muka dempe-dempe macam muka pisang-pisang goreng macam gaji. Itu tidak ada arti cita-cita. Tapi harus punya cita-cita yang tinggi, itu yang pertama. Yang pertama harus punya cita-cita yang tinggi. Maka lihatlah kelebihan-kelebihan ahli-ahli ilmu. Yang kedua, harus punya niat yang ikhlas. Punya niat yang ikhlas dalam kita menuntut ilmu agama Allah. Innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi yang pertama, yang kedua, dia punya niat yang benar. Tanya menuntut ilmunya adalah karena sesuatu. Jadi menyana niat yang benar. Tanya hana bisa dipengaruhi oleh keadaan. Hana dipengaruhi oleh tempat, kadang-kadang yang hana saya fasilitas. Hana bisa menghambat katanya untuk menjadi orang-orang yang punya ilmu, walaupun kita orang-orang miskin. Yang penting putra mencari ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita sedang menunggu hadiah yang besar, yaitu sebagai ahli-ahli syurga. Maka harus punya niat yang benar-benar. Dalam menuntut ilmunya, hana mesti katanya menjadi orang-orang yang punya harta. Banyak orang-orang yang sukses di masa yang lalu, mereka orang-orang yang miskin, tetapi mereka sabar di dalam menuntut ilmu. Imam Malik, nah tahu dengan Imam Malik? So Imam Malik. Imam Malik adalah seorang imam madhab yang mengembangkan madhab Maliki. Beliau seorang ulama besar di Madinah, seorang ulama besar yang banyak orang-orang yang ada di sekeliling Madinah, bahkan Jazirah Arab menuntut ilmu kepada Imam Malik. Di dalam belajar Imam Maliknya orang-orang miskin, sampai ubung rumah buku beliau hana harta. Imam Syafi'i juga orang-orang miskin. Dia seorang anak yatim. Wadasaan Imam Syafi'i, nanti Imam Syafi'i, sana Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i. Wadasaan lagi ini Mbak Unsi ini belajar ilmu agama. Akhirnya berangkatlah beliau di Mbak Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik di Madinah. Terus beliau Madinah hana pena, hana sapu-sapuna. Beliau tidak memiliki pena, tidak memiliki buku. Gedung paling ujung, ini barulah. Nino yang paling ujung biasa udah karya ya yo menyurawai hana yang rayo-rayonya di kedua. Yang ujung-ujungnya nanti miat baru. Itu yang balik, yang baru-baru itu yang kubur, yang KTT ujung juga semuanya nanti terus. Tahap pertamanya yang baru-baru ya. Tahap yang keduanya yang KTT betul. Yang berapa trip di kodam juga. Yang kajil guru yang keluar. Yang biasa. Tapi Imam Syafi'i bukan demikian. Beliau belajar agama pada saat di pada Imam Malik karena ini baru ikut hari itu. Nekalan le Imam Malik. Bau ujung lah siroan yang di pasau jarolah bahannya di
di mama di main labah. Selesai daripada pengajian, ngehai dari Imam Malik. Nggak tanya benar. Bahkan ada dengar lu pada menyampaikan hadis. Dalam satu majelis Imam Malik menyampaikan hadis sebanyak 18 buah hadis. 18 buah hadis. Yang mata arba'innya peluk buah kan? Dia ke penyampaian Imam Malik kami. Jadi akhirnya beliau berkata, kan wahai imam, wahai guruku, lun kan gara-gara lu main-main pada saat engkau tadi mengajarkan ilmu, tetapi lu tidak punya pena, tidak punya pulpen, maka di lun jaro lunnya ke lun pasal ya abah lun tulis bak jaro yang hai lu ingat. Setiap hadis yang lun sampaikan, maka lun tulis bak jaro, kemudian lun hapus dan kembali lun tulis dalam dengan dia babah lun dengan air liurku. Bila berkenan wahai guruku, lun akan mengulang kembali pelajaran yang pernah Ron sampaikan. Baca. Akhirnya mengulang. Rupanya dalam sekejap Imam Syafi'i bisa hafal 18 buah hadis. Beliau manusia miskin, anak yatim. Ternyata akhirnya siapa Imam Syafi'i ini? Imam Malik bin Bawadin merasa kagum. Ya Allah, luar biasa anak ini. Akhirnya beliau berkata, siapa nama kamu? Nama aku adalah Muhammad. Ya Muhammad, ini nasihat Imam Malik. Ya Muhammad, ittaqillah wajtanibil ma'asi sayakunu laka sya'nun. Wahai Muhammad, takutlah kamu kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu daripada maksiat, maka kamu pada satu saat nanti akan menjadi manusia-manusia yang istimewa. Putra yang terjadi terhadap Imam Syafi'i setelah itu, dia menjadi seorang ulama besar. Namanya masih disebut-sebut sampai sekarang, bahkan sampai hari akhirat. Ratusan tahun yang silam, bahkan serbe lebih meninggal Imam Syafi'i lebih. Namanya masih harum. Yang tanya orangnya, bola mati dan itu dia. Kenapa? Bahkan terjadi hal yang demikian. Tapi Imam Syafi'i sudah 1000 tahun namanya masih kagum, masih harum di kalangan pesantren-pesantren semua, bahkan hampir seluruh dunia manusia menyebutkan Muhammad bin Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Di mana-mana orang-orang berdakwah dia berkata qala Syafi'i. Berkatalah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau benar-benar menjaga dirinya daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebutnya ingin menjadi orang-orang yang sukses, ingin menjadi manusia-manusia yang harum namanya selama-lama, ingin menjadi orang-orang yang nanti bisa bahagia di hari akhirat, maka kita harus benar-benar berkorban dalam udip kita, bersabar dalam perjalanan udip, walau kita tidak punya harta yang seperti apa yang mereka dapatkan. Mungkin hanya di antara yang santri dan santriwan dan santriwati yang miskin semiskinnya Imam Syafi'i. Nah, di antara yang orang yang haina belum pernah. Tidak ada. Tetapi kenapa beliau Imam Syafi'i menjadi orang-orang yang sukses? Karena sabar. Maka yang kedua, untuk beliau mencapai kesuksesannya, bahwa bersabarlah dalam menuntut. Kita harus sabar. Harus benar-benar sabar. Sabar dengan kemiskinan, sabar dengan berbagai macam kekurangan. Maka yang paling penting adalah sabar budanya. Kemudian terus-menerus budaya dalam menuntut ilmu. Baru siya ada duit ka, kalau terus itu kata wali euro tahu yang ke lagi budaya dia sampai lagi pada ia lamraga. Maka bersihkanlah hati kita. Bersihkanlah hati kitanya. Hati kitanya ibarat lu. Nyo yang damai kena mandung nyo dari rinci ataupun kosong. Pluk yang udah yang meuronyo pluk kosong mandung saja pak gure kena, ba abu saja. Pura damai pluk kok nyo nai ya. Nyan kosong yang tayome. Kok kosong. Setiap hari
diberikan kebaikan-kebaikan oleh guru kita. Na yang play madu, na yang play iya, na yang play susu. Itulah manfaat-manfaat yang diberikan kepada kitanya. Makanya yang paling penting, ittaqillah, bersihkanlah peluk. Seandainya hari ini peluk kitanya ataupun hati kita tidak bersih, maka madu yang ditawarkan, yang dituangkan oleh guru-guru kita, madu ini juga akan bernajis. Hati yang tidak suci, tidak ikhlas karena Allah, maka madu tinggal yang kedua puak ke orang lain, kedua kampung, kedua masing-masing masyarakat kita akan mencicipi madu-madu yang bernajis. Maka seandainya orang-orang membawa botol di hadapan kita, apa yang pertama sekali? Bersihkanlah botol-botol itu. Nyokuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat-ibadat yang kagih wabak tempat dayonyo. Kebaikan-kebaikan yang dibuat uroyo. Maka ada yang terlakukan lagi supaya kenapa? Supaya peluk lagi nyo menjadi peluk yang makanya tapi nyo tugas kure tapi disiram nyo, disiram tapi kan? Itu ibarat pohon, uronya ibarat tugas kure nyo siram. Itu tugas guru kita siram. Bunga makin tu makin lejuju. Itu tugas guru kita. Kenapa? Supaya pohon yang kecil yang dibawa oleh orang tua kita, masih biji dibawa oleh orang tua kita ke sini untuk menjadi pohon yang besar nanti di suatu saat. Maka semakin besar pohon yang tinggal, semakin lebar, semakin banyak orang yang mengambil buah itu. Menyembah kira-kira kata murunnya dipakai oleh orang. Tetapi kalau buah dengan buah-buah yang banyak, handset dalam Nangro akan diekspor ke luar negeri. Handset orang-orang yang di sekeliling kitanya, hampir pada oleh orang-orang di sekeliling kitanya akan dibawa ke tempat yang jauh, seperti ilmunya Imam Syafi'i. Maka jitun habis peluk, baik pindah-pindah. Yang heuroka leu kampung, yang kata peluk, kata pindah. Aku song di dalam peluk di kampung kami di dalam. Yang hampuno lagi gurek katanya pasal ia lamrak. Yang namanya penuntut ilmu dia tak pernah pulang, dia harus tabah nekalan. So. Yaitu Sofyan As-Sauri. Nanti Sofyan As-Sauri. Nah, Sofyan As-Sauri, seorang aulia, seorang ulama. Kau Sofyan As-Sauri ini wakan yang ke Sofyan As-Sauri jamun. Sofyan As-Sauri pernah ngekeleu rezekinya, lon kalon wakaf kata ke agama Allah, lon kalon wakaf kata kepada agama Allah. Akhirnya beliau berakallah menuntut ilmu agama. Bertahun-tahun dia tidak pulang, tidak berjumpa dengan orang tuanya. Sampai karindu kurunsi. Kurunsi dia berat. Kalau si benar kagak acau. Bukan nama nak tabagusi kagak acau li. Itu menghancurkan kehidupan anak-anak kita. Masa hanya dengan yaitu seekor ayam, hanya dengan daging dan kereta tertinggalkan ilmu itu. Maka akhirnya anak kita hanya punuh ilmu. Nyo Sofyan Sauri cukup mereka diabut kamalem kehebat. Karindu saat Urungsi tidak pernah berjumpa kiban keadaan Urungsi lo. Dia tidak punya lagi ayahku, tinggal sendirinya. Maka akhirnya dua rumah betul-betul pintu. Betul-betul pintu oleh Sofyan Sauri. Ini tayang lima, soy dua, long Sofyan Sauri mak. Katrep kalau anak berubah, long rindu ingin nonkalan wajah ron, kiban keadaan dan kondisi ron. Putra kelima al-waqfu la yarji'. Yang namanya wakaf itu tidak pernah kembali. Wahai Sofyan Sauri, silahkan kamu kembali untuk menuntut ilmu dan berkorban hidupmu. Saya sudah mewakafkan kamu. Singuh tarumpa uro akhi.
Makanya akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh Ibu Sufyan Tsauri? Nama Sufyan Tsauri sudah ratusan tahun yang silam, namanya sudah masih harum sampai sekarang. Dan beliau merupakan manusia aulia Allah, menjadi manusia yang punya ilmu yang banyak. Mandiri yang orangnya baru si bilion kah sayang belikan dekat dia cok ni. Kagak ada ahli ilmu dalam si bilionnya tak kulit hal lo. Persih lagi katanya, yaitu pasal ilmu tidak boleh. Dia ilmu itu bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Bukan bagaikan katanya membalik-balik telapak tangan. Maka akhirnya anak-anaknya hancur gara-gara katanya. Lihat hari ini wahai saudaraku, nak mak uci mana gua? Nah. Wahai umi-umi. Anak-anak udahnya tetap lahir mereka orang-orang yang suci dan bersih. Kenapa ada anak kita hari ini menjadi pemabuk? Kenapa anak kita hari ini menjadi manusia-manusia pendosa? Kenapa anak kita hari ini menjadi pencuri? Menjadi orang-orang yang tidak berguna? Siapa yang menghancurkan mereka? Padahal mereka dilahirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang suci dan bersih. Mereka dilahirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang baik. Tanya kata hancurkan kehidupan anak kita. Seandainya mereka lahir dari orang-orang yang baik, sungguh mereka tidak menjadi pencuri, tidak menjadi pemabuk, tidak menjadi manusia-manusia yang tidak berguna. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka sampai hari akhirat. Padahal Allah persiapkan anak beliau sebagai orang-orang beriman. Lahir daripada keluarga beriman, hati mereka suci dan bersih. Gara-gara salah dalam beliau bimbing dan mendidik mereka, akhirnya anak utanya menjadi manusia-manusia celaka. Celaka di dunia tidak seberapa, tetapi mereka bisa merasakan siksaan selama-lamanya dalam neraka jahanam akibat daripada kezaliman daripada budaya. Nah, mungkin yang lahir mereka pencuri, tidak ada. Ada mereka yang lahir mereka pemabuk, tidak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Semua bayi-bayi yang lahir itu mereka merupakan orang-orang yang suci dan bersih. Illa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Tetapi siapa yang membawa mereka kepada kesesatan? Dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Nasrani, dan dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, dan dua orang tualah yang memberikan mereka, yaitu sehingga mereka menjadi orang-orang kufur. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Tanya kata hancurkan kehidupan, maka ini tanggung jawab besar bagi kita yang rohnya. Makanya berhati-hati dalam udah kita yang rohnya. Banyak di antara kita yang telah menyia-nyiakan keturunan-keturunan kita. Bukan kata bebas hari ini. Ana azai nafsi dengan orang akhirat. Semuanya ada tuntutan, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya berhati-hatilah katanya dengan anak dan keturunan-keturunan. Ciura mentang bawa teh anak itu mayang kata bawa dosa. Lima ciura di malam lima bawa teh lima bawa dosa. Tidur akan dosa katanya gara-gara katanya anak tadi di data bimbing. Bayangkan satu orang anak berapa banyak dosa. Kasih kenyan katanya menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya saudaraku sekalian, para anak-anakku, menetaplah katanya di pesantren, belajar yang benar-benar katanya, bersabar katanya untuk dalam hidup katanya. Sesungguhnya orang-orang yang tak sukses awal, hana pernah kesia-siakan waktu, na ulama awal, na tuan kedua, yang hana pajoh bukro aku takut nawate yang tersisa. Bugonya suliang de kakak di Timur supaya apa kan mangat bisa belajar dalam celah-celah tersebut. Nyanpan benar-benar gatur waktu sehingga pantas mereka menjadi Imam Syafi'i, pantas mereka menjadi Imam Malik, pantas mereka menjadi Imam Hambali, pantas mereka menjadi Imam Hanafi, pantas mereka menjadi Imam Al-Bukhari. Karena kenapa? Sedikit pun waktu tidak pernah mereka sia-siakan, akhirnya menjadi orang-orang yang sangat istimewa di muka bumi ini. Makanya yang Tuhan sampaikan bahwa harus benar-benar katanya di dalam belajar ini adalah menjaga waktu. Terus menerus kita untuk mendapatkan ilmu. Terus menerus
katanya uronya untuk tadun madu dari kuda-kuda katanya. Dun madu sebanyak-banyaknya, simpan, kemudian dun sampai katanya kapunuh dengan madu-madu, nanti kita akan pulang ke kampung kita, maka madu-madu itu semua orang ingin mencicipi, ingin merasakan madu katanya. Memang banyak sama-sama berkata udah. Tetapi madu yang tapuanya hana sama-sama. Naya hana puo begini. Kabeh roba jalan. Maka ambillah madu sebanyak-banyaknya di sini pada guru-guru kita, Abu dan yang medang sehat. Kemudian setelah kita mendapatkan madu yang banyaknya itu, maka seberapa banyak madu yang kita dapatkan, sebanyak itulah kemuliaan di masa yang akan datang. Maka belajarlah ilmu benar-benar. Orang yang yakin dalam belajar ilmu, dia akan mendapatkan ilmu yang baik. Yang kedua, khidmat. Dia sampai bunga. Tapi syarat beda tengok. Yang kedua, khidmat. Katanya belajar terus menerus akan mendapatkan ilmu. Berkhidmat untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu adalah lewat khidmat. Benar-benar mengamalkan dengan ilmu. Maka di pesantren ini adalah diajarkan saya untuk berkhidmat supaya ilmu yang dia dapatkan barakah, bisa bermanfaat, diambil manfaat. Lebih urung-urung dakalan dari pesantren, mereka punya banyak ilmunya, tetapi hana berkhidmat akhirnya hana berkah. Ilmu wadah kampungnya hana dipakai di urung lain. Kenapa? Karena dia tidak berkhidmat. Pernah dengar Imam Al-Ghazali? Sana Imam Al-Ghazali? Muhammad bin Muhammad. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang sangat banyak ilmunya. Hampir seluruh disiplin ilmu Imam Ghazali selaku ahlinya. Bidang fikih cukup beliau karang kitab Al-Wasit, Al-Basir sampai 60 jilid. Bidang tasawuf beliau mengarang kitab yang sangat banyak, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Bahkan ayuhal walad lah bidang-bidang ilmu tasawuf yang beliau peragun yang beliau karang. Ilmu mantek juga ada Miyarul Ulum. Banyak ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi kenapa semuanya itu beliau dapatkan menjadi orang yang paling banyak ilmu dan berkah? Nama beliau masih disebut sampai hari ini karena Imam Ghazali banyak berkhidmat. Berkhidmat. Putra khidmat Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali putra khidmat. Imam Ghazali pada saat beliau belajar, mata santri. Tugas beliau adalah ya pudip lampu. Kalau lagi lampu raya, ini mengapa pudip kayak tiga mutai sepi juroi. Nya jamun hana payah pakai bawah saya. Sana budak orang yang tahu. Payah kompres. Nya naik ke tipe. Payah kompres. Menyanyian karena gapahu kai kambui. Punya orang lain payah itu dah subuh yaitu imam Ghazali harus budak setinggal imam yang pulang masjid. Nyan tugas yang dijuk oleh gureng. Tapi beliau siap. Hana melawan. Hana pernah mengeluh. Wahai gureng lon kasih pendeh nangang lain dia tinggal apa baik lon sabe. Tidak pernah mengeluh itu. Apa yang dipercaya siap? Karena yang namanya santri itu, yang namanya penuntut ilmu, tanya dengan gurunya harus seperti bangkai mayat. Pernah melihat mayat? Sandaji ditanya semana mayat. Mata di balik, dah pernah ikut lemah, main balik ada orang nak sakit cuno. Saya balik, kami balik yang mau berada, mau bercup dan dam. Mana pernah? Itulah penuntut ilmu. Tidak pernah protes kepada gurunya. Itu jalan penuntut ilmu yang barakah. Imam Ghazali tidak pernah protes. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap hari bangun Imam Ghazali jam 4:30, teman-temannya bangun jam 5.
tidak pernah protes, dia terus berjuang karena untuk mendapatkan keberkahan. Akhirnya pada suatu malam Imam Al-Ghazali telah jaga. Ya Allah telah jaga. Karapoh ni mau. Pagi ni orang mengunyan bawa kaitan mula masjid. Kahana lampu pagi don ngurang kasusah Imam Al-Ghazali. Akhirnya gedung baga-baga ngi acau jupanya inan dirlah keraman Imam Ghazali. Gubruh madang hukuro ipanya. Ternyata mantang santri gara-gara berkhidmat golam dua kampung, golam menjadi pemimpin, golam menjadi kepimpinan pesantren, mantang dalam santri, Allah berikan karamah kemuliaan kepada Imam Ghazali, Allah berikan keberkahan kepada Imam Al-Ghazali. Bahkan mandu-mandu karena berkhidmat. Maka kewajiban bagi santri uronyo berkhidmat kepada guru, bukanlah untuk guru kita. Pu yang keperintahkan kedanyo adalah ke guru kedanyo. Guru kita mereka sudah sukses, sudah berhasil. Tetapi nyan Allah untuk kedanyo bandu. Maka putra yang harus berkhidmat. Di samping kedanyo terus belajar yang yakin. Yang kedua adalah harus benar-benar berkhidmat agar ilmu katanya di masa yang akan datang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah ada. Terlebih-lebih katanya uronnya menjadi seorang guru. Imam Abi Hanifah pada saat dia mengajar bahasa tempat guna ajarkan bab merdeka, babul itqi. Bangdanya murid nena beroyo dayo babul itqi. Golong sempat baca kebuda. Ya aku merdeka lamin ini. Lepas merdeka lamin baru kembali dalam majlis baru kerja baca babul itqi. Ini bab pada menyatakan tentang masalah memerdekakan budak. Inilah contoh-contoh para ulama-ulama yang sukses. Maka ilmu yang dalam dada dia juga tidak ada arti seandainya katanya tidak mengamalkan dengan ilmu. Wa kullu man al-ilmu bila amalin, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dalam kaidah yang lain, al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Al ilmu bila amalin junun, ilmu hanya dia dapatkan tetapi dia tidak beramal. Itulah bagaikan orang-orang gila yang tidak bermanfaat. Wal amalu bila ilmin la yakun, tetapi amal dengan tanpa ilmu juga tidak bermanfaat. Maka berkhidmat kemudian ditanya juga harus tamalkan dengan ilmu. Hasil dengan bermandang jamaah hana. Hasil dengan bermandang dunia berkhidmat hana. Maka akhirnya ilmu yang ditanya dapatkan akan sia-sia di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, maka syukurlah alhamdulillah uronyo ditanya. Jadikanlah engkau sebagai santri-santri yang benar-benar taat kepada guru dan yang uronyo. Dan benar-benarlah tanya dalam belajar ilmu agama hari ini. Katakan sama orang tua kita, pegah bakma ilmu, bahwa lonyo ingin benar-benar untuk belajar. Urung cik juga demikian. Jangan sia-siakan anak-anak kita. Walaupun uronyo saat berbagai macam kekurangan yang nampak, tapi ketahuilah nyokuh salah satu jalan yang bisa mendekatkan anak-anak kita, yang bisa membela anak-anak kita hari akhirat nanti. Sungguh hanya keberuntungan bagi kita orang tua seandainya anak kita nanti mereka menjadi manusia-manusia yang celaka. Maka hanya solusi uronyo yang ke pendidikan agama, daya-daya uronyo. Itulah pendidikan yang bisa mendidik rohaniah manusia.
Berangkah haji saja ulunyo hana pendidikan rohaniah. Memang persoalan bangsa ulunyo adalah persoalan karakter manusia. Tetapi di mana tempat yang dididik karakter itu? Hanyalah di pesantren. Ini ke tempat adanya pelajaran dan pengajaran bagi manusia. Ini ke tempat rohaniah bagi manusia. Memang katanya ulunyo punya rohaniahnya hana pernah tak perhati. Yang punya sakit, punya sakit jasmani. Nanti Pak Dokter, Pak Spesialis, nanti dalam negeri, luar negeri, terelakan harta yang banyak kita korbankan. Tetapi rohaniah tidak pernah kita perhatikan sejauh mana rohaniah katanya. Padahal yang kekal akhirat itu rohaniah. Yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah rohaniah. Jasmani katanya akan hancur dan sirna. Ini ke tempat yang mendidik rohaniah manusia. Siapapun kita hari ini, inilah tempat yang menjaga rohaniah manusia, tempat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan tempat rohaniahnya. Jangan biarkan anak-anak kita dengan begitu saja, karena yang hancur rohaniah mereka, maka apapun yang mereka miliki, berangkat pemandang yang hijau kemudian sehingga hanale ardi. Wate-mate kita tengok. Tanya udep kau akhirat lagi udep dalam kandungan. Wate masalah kandungan tanya. Masalah kandungannya mun. Putra makanan. Darah. Darah orang tua kita itulah yang kita makan setiap hari, yang bisa menumbuhkan daya. Begitu kalahi darahnya namangat mendah. Tidak ada orang yang ingin makan darah, bahkan sudah mencicik darah tersebut. Hana mangat le. Begitu juga dengan dunia. Uronyo yang mangat putra, modal, harta, kesenangan, jabatan yang mangat. Tikedi urunyan mate singo yang punya harta. Namangat lam dia peng sama muni kena dalam kubur. Tak punya honda ini dalam kubur. Kamu mencicikkan model galan. Putsit makanan singo orang kira kale makanan di dunia. Lagi makanan di dunia kale makanan dalam kandungan. Makanya makanan tanya orang kira singo yaitu amal rohaniah bagi kita. Maka mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala yang kami pilih kedanya uronyo sebagai penuntut ilmu, wahai anak-anakku sekalian, ini adalah sebuah kasih sayang Allah dan kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang mayuridillahu biya khairan yafaqihu fiddin. Maka hana arti rono-rono budak hari kampung untuk menuntut ilmu. Kalau sebelum kalian menjadi ulama dan menjadi muallim, rono kalau mendapatkan sebuah kemuliaan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW yang Ridwan bacakan penuh, sebelum kalian itu menjadi orang-orang yang punya ilmu agama. Maka lagi ini kau pilih oleh Allah kepada adanya, pertahankanlah. Sangat sedikit manusia yang dipilih oleh Allah yang mereka memperhatikan rohaniah. Tetapi sibuk manusia hari ini, mereka hanya sibuk dengan jasmani mereka. Nekalan pada di luar malam pada ujian 20 ujian. Pada ujian kepada makanan. Pada ujian kerja WC dah dia makanannya. Yang lele pajut trip lah WC. Nah pajut 2 jam WC 2 jam kan. Dia keput dia. Nah yang sama dengan abe hotel pakai pakaian. Nah yang abe hotel bagaimana? Menghabiskan waktu pada jasmani mereka, sementara rohaniah berapa waktu yang kita pergunakan? Kiban apakah katanya ingin menjadi ahli-ahli surga? Kiban apakah ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah? Sementara waktu banyak kita sia-siakan dengan jasmani katanya, sementara rohaniah katanya rusak yang tidak pernah kita memperhatikannya. Penyakit hati juga demikian. Akhirnya apa yang terjadi terhadap katanya? Iman yang ada dalam dada itu terkikis sedikit demi sedikit, akhirnya hancur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin hanya yang bisa Tuhan sampaikan. Jam kapo? Ya, memang yang positif yang ini awal itu Tuhan gede katalah. Karena nada mah hotel. Jadi
Hanya yang bisa Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan bersemangatlah wahai santri-santriku sekalian. Ambillah madu di sini sebanyak-banyaknya sebagai kesimpulan. Ambillah susu di sini sebanyak-banyaknya. Jangan pernah menyia-nyiakan. Baik sampai dia tak sia-siakan daripada guru-guru kita. Baik sampai dia berpisah dengan guru. Nanti setiap saat ungkapan, ucapan-ucapan guru berhabis-habis dan rupa di setiap kali guru mengucapkan ilmu di hadapan kita, baik sampai kita alfa, baik sampai kita hana pernah tak dengar, maka itu merupakan kerugian yang besar. Pajar rupanya tinggal bate kita gampang masing-masing. Hanya ini yang bisa Tuhan sampaikan, lebih dan kurang Tuhan lagi maaf. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kadang-kadang ingin untuk bertanya sebahagian yang hal-hal yang menyangkut dengan persoalan-persoalan masalah ilmu, silakan. Karena yang Tuhan sampaikan kadang hanya mandu-mandu mengenai bertanya, lebih-lebih juga daripada para santriwati juga demikian. Katanya harus bersemangat. Jadikanlah katanya sebagai orang-orang yang cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Seandainya kita ingin melihat siapa orang yang lebih dekat dengan keluarga Rasulullah, lihatlah wajah-wajah orang di pesantren. Lihatlah orang-orang tingkah laku orang-orang di pesantren. Lihatlah pakaian orang-orang di pesantren. Maka itulah orang-orang yang sangat dekat dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka tayangnya bujur ke contoh teladan bagi orang lain. Baik sampai orang lain hasilnya aku gara-gara katanya dia melihat keadaan kita, akhlak katanya, adab katanya. Maka jadikanlah kita sebagai cerminan bagi orang lain. Kita akan menarik orang-orang yang lain. Banyak orang-orang yang di luar sana yang mereka tidak tahu rohaniah. Maka tanya yang punya rohaniah uranya, tanya yang dipersiapkan oleh Allah uranya. Jadikanlah katanya orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan bertanya sekitar 10 menit kalau yang ingin ditanyakan. Wabarakatuh. Ada kuliah sekarang mungkin dulu aja. Kurangnya kamu meletakkan yang bernama MPDT. Yang boleh kamu tanya Iban pendapat Abia tentang MPDT-nya. Tolong pencerahan daripada Abia. Terima kasih. Ada lagi? Dari santri-santri? Silakan.
Jadi alhamdulillah. Berarti tentang masalah persoalan organisasi uronya yang berbagai macam, aliran-aliran yang akan terjadi bagainya dudham macam kan. Aliran tetapi cukup jaya kan, yang tetap aliran pihaknya dite. Jadi dudham persoalan laudit, maka karena yang itu kita harus benar-benar belajar. Ya jangankan di gedung-gedung fakultasnya macam-macam. Ada seorang dosen, yang hijau pena. Ditanya, penanya nak terhormat kuhana? Jawabannya tidak ada. Hijau pena, kemudian hijau kertas. Kertas ini ada terhormat tidak? Mulia enggak mulia. Kenapa saya tulis Bismillahirrahmanirrahim enggak mulia? Maka ini juga tidak mulia. Jadi diinjak-injak adanya. Itu ada seorang profesor, seorang doktor, orang yang punya ilmu yang tinggi, tetapi akhlaknya hana, ilmunya tidak punya ilmu agama. Maka nyuk yang terjadi persoalan dalam kehidupan yang berbagai macam. Ada orang-orang yang kadang-kadang bergelagat, sangsa kadang-kadang mereka orang-orang sufi. Bah ada suara mereka orang-orang yang sufi. Maka macam-macam orang yang bukan Muhammadnya lahir Allah lahir Muhammad, macam-macam dah. Itu persoalan-persoalan yang hidup hari ini. Maka yang perlu kepada adanya untuk benar-benar kita belajar ilmu supaya kita mengenal siapa mana yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada persoalan-persoalan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Tapi alhamdulillah yang persoalan-persoalan hari ini masih banyak ulama-ulama kita yang akan membentengi kita daripada aliran-aliran sesat. Mungkin hanya yang bisa Tuhan sampaikan. Lebih dan kurang tuan kemah kadang-kadang nakasar atau yang tidak menyenangkan. Maka mudah-mudahan yang paling penting bahwa selesai daripada kita mendengarkan ceramah agama keluar kita daripada segala dosa-dosa. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada sebuah tempat yang belajar agama, tempat berzikir kepada Allah kecuali dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Dan Allah mempersaksikan bahwa wahai malaikatku semuanya, pada malam ini aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, ya Allah, si fulan itu datang ke pengajian gara-gara ikhlas. Si fulan itu punya tujuan yang lain. Walaupun ada si fulan demikian, tidak bisa menghambatmu daripada keampunan. Maka keluar dari tempatnya yang paling penting, kita termasuk orang-orang yang sudah diampuni dosa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Aizat mulia, apabila ada di antara kami penyakit, maka hilangkanlah segala penyakit-penyakit kami, ya Allah. Apabila ada di antara kami kesusahan yang hadir pada malam ini, maka hilangkanlah segala kesusahan-kesusahan kami, ya Allah. Apabila ada di antara kami keaiban, kekurangan, maka hilangkanlah segala keaiban-keaiban kami, ya Allah. Apabila ada di antara kami berdosa, bersalah di hadapan-Mu, ya Allah, maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa keluarga-keluarga kami, dosa masyarakat-masyarakat kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa seluruh umat-umat Islam, ya Allah. Allahumma arham umat Muhammad, ya Allah. Kasihilah semua umat Nabi Muhammad. Wahdi umat Muhammad, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada mereka umat Nabi Muhammad. Wa aslih ahwala umat Muhammad, ya Allah. Apabila ada umat Nabi Muhammad yang bersalah, apabila ada umat Nabi Muhammad yang berdosa, ya Allah, apabila ada di antara mereka yang tergelincir, ya Allah, maka hapuskanlah segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Perbaikilah akhlak-akhlak mereka, ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada segala maksiat kepada Engkau, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, jagalah anak-anak kami, jagalah keturunan-keturunan kami, ya Allah.
Jadikanlah mereka orang-orang yang taat, orang-orang yang beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai benteng bagi kami ya Allah. Jangan jadikan mereka sebagai jalan kami untuk menuju kepada neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, tabahkanlah kami, tabahkanlah anak-anak kami ya Allah. Karuniakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai ulama ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang akan membisikkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, ampunkanlah segala dosa hamba-hamba-Mu ya Allah. Lunasilah segala utang-utang kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai akhlak-akhlak yang terpuji ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berkhidmat kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.